Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tryout yang kemarin ya, untuk UPMI sesi 1 part 2, khususnya mengenai perawatan komunitas, maternitas, gawat darurat, dan tugas. Ya, soal yang pertama, seorang perawat bertugas di puskesmas dengan jumlah populasi masyarakat berkisar 4.568 warga. Hasil pengkajian, masyarakat di wilayah binaannya jarang mengunjungi dan memanfaatkan layanan kesehatan puskesmas. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki dan tidak mau membayar iuran asuransi kesehatan. Apakah faktor yang mempengaruhi pemanfaatan layanan kesehatan pada masyarakat tersebut? Apakah A. Akses layanan kesehatan, B. Asuransi layanan kesehatan, C. Kinerja petugas, D. Pengetahuan masyarakat, atau E. Program kesehatan masyarakat. Jawaban yang tepat adalah ya A, yaitu akses layanan kesehatan. Nah, di sini untuk pilihan jawabannya A ya, karena kita perhatikan datanya yaitu terkait akses layanan kesehatan ya. Di mana di sini kita lihat di soalnya, masyarakat tidak memiliki dan tidak mau membayar iuran asuransi kesehatan. Nah, jadi pilihan yang paling tepat di sini adalah faktor yang mempengaruhi pemanfaatan layanan kesehatan itu adalah akses terhadap layanan kesehatan yang meliputi tidak memiliki dan membayar iuran asuransi kesehatan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan. Yang pertama itu akses pelayanan kesehatan meliputi supply dan permintaan pelayanan, kemudian pembiayaan dan alokasi layanan. Kemudian yang kedua ada kinerja petugas. Nah, kinerja petugas ini terkait dengan bagaimana petugas kesehatan itu memberikan pelayanan baik dari performanya dan komunikasi petugas tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya program kesehatan. Jadi 3 faktor ini yang dapat mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan. Soal yang kedua, perawat puskesmas suatu kelurahan memberikan pengajaran terhadap kelompok diabetes. Perawat memanfaatkan perkumpulan arisan ibu-ibu yang diadakan 1 kali sebulan sebagai pelaksana kelompok swabantu guna menyelesaikan permasalahan diabetes ibu-ibu di kelurahan tersebut. Apakah sikap yang ditunjukkan perawat dalam komunitas ini? Apakah A. Efisien, B. Peka budaya, C. Caring, D. Efektif, atau E. Gagap budaya? Jawaban yang paling tepat adalah ya, B ya. Nah, di sini karena di sini kata kuncinya adalah perawat melakukan pendekatan ya dengan untuk menyelesaikan permasalahan diabetes ya, dengan memanfaatkan perkumpulan arisan ibu-ibu ya, yang mana sering diadakan 1 kali sebulan ya. Nah, memanfaatkan perkumpulan arisan itu merupakan salah satu pendekatan ya dalam melakukan tindakan keperawatan komunitas, termasuknya adalah edukasi. Nah, dari tindakan atau pendekatan tersebut, dia berarti memiliki unsur peka budaya. Artinya dia melihat budaya apa sih yang ada dalam masyarakat ya, bagaimana nilai-nilai dalam masyarakat, bagaimana apa saja kebiasaan di dalam masyarakat. Jadi dia melakukan pendekatan dengan kebiasaan di masyarakat, yaitu adanya arisan ibu-ibu yang dilaksanakan sebulan sekali. Jadi yang paling tepat adalah B, peka budaya. Untuk efisien dan efektif di situ tidak dijelaskan, misalkan bagaimana proses pelaksanaannya, kemudian juga gagap budaya ya tidak sama sekali tidak terkait dengan apa yang dijelaskan di dalam kasus. Selanjutnya soal yang ketiga, perawat memiliki kelompok caregiver yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit stroke berjumlah 10 orang. Perawat ingin mengkaji secara mendalam pengalaman psikologis yang dialami oleh caregiver selama merawat anggota keluarga yang mengalami stroke. Apakah metode pengkajian data primer yang dapat dilakukan oleh perawat? Apakah A. Wawancara, B. Observasi partisipan, C. Focus group discussion,
D. Studi literatur, atau E. Survei? Jawaban yang paling tepat adalah ya C ya. Jadi C, focus group discussion. Kenapa itu? Karena di sini kita lihat yang ditanyakan adalah metode pengkajian data ya yang dilakukan oleh perawat. Nah, di sini juga dijelaskan di soalnya perawat ingin mengkaji secara mendalam pengalaman psikologis yang dialami caregiver ya, yang dialami oleh caregiver selama merawat anggota keluarga yang mengalami stroke. Nah, di mana di situ jumlah anggota keluarga yang menjadi caregiver adalah 10 orang. Nah, pendekatan yang tepat dilakukan dalam mengkaji pengalaman psikologis ya adalah melalui focus group discussion. Jadi dia terdiri dari satu kelompok ya yang terdiri dari sekitar 6 sampai 12 orang. Jadi dilakukanlah pengkajian yang mendalam. Biasanya nih dia terkait dengan pendekatan kualitatif karena kan di sini dibilang adalah mengkaji pengalaman psikologisnya. Jadi yang paling tepat adalah C, focus group discussion ya. Kalau observasi dan wawancara juga tidak terlalu mendalam kalau untuk wawancara ya. Kemudian karena di sini kata kuncinya adalah pengalaman psikologis. Kemudian observasi partisipan tidak di situ dijelaskan adanya observasi. Kemudian studi literatur juga tidak ada terkait dengan studi-studi literatur, dan survei penggunaan misalkan kuesioner untuk pengambilan data juga tidak ada dijelaskan di dalam soal. Jadi yang tepat adalah C. Soal yang keempat, sebanyak 5 orang penderita TB yang menjalani pengobatan FDC kategori 1 tidak lagi melakukan kunjungan yang direncanakan. Hasil pengkajian, pengobatan yang penderita jalani tersebut terlalu lama dan penderita tidak yakin akan sembuh dari penyakitnya. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. Ketidakpatuhan, B. Manajemen kesehatan tidak efektif, C. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, D. Perilaku cenderung berisiko, atau E. Defisiensi kesehatan komunitas? Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Nah, kenapa jawabannya A? Karena di sini kita perhatikan bahwa di kasus itu ada 5 orang yang penderita TB dan yang sedang menjalani sebenarnya mereka sedang menjalani pengobatan FDC kategori 1. Tapi mereka tidak lagi melakukan kunjungan yang direncanakan selanjutnya. Makanya di sini yang dipilih adalah ketidakpatuhan, lebih tepatnya karena di mana ketidakpatuhan itu berarti seseorang atau pasien itu tidak menjalankan pengobatan dengan baik sesuai anjuran. Jadi dia gagal untuk menaati regimen pengobatan. Jadi di sini dia disebutkan bahwa memang mereka tidak lagi melakukan kunjungan yang direncanakan karena mereka berpikir pengobatannya terlalu lama dan mereka tidak yakin akan bisa sembuh. Jadi tidak mengikuti regimen pengobatan sehingga yang paling tepat adalah ketidakpatuhan. Nah, kalau option lain manajemen kesehatan tidak efektif, di situ juga kurang tepat ya. Karena di situ tidak ada terkait misalkan dijelaskan perilaku ya, ketidakpahaman atau tidak paham atau tidak mampu melakukan perilaku hidup sehat misalkan. Kemudian atau menjaga mempertahankan perilaku hidup sehat. Begitu juga dengan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan itu juga tidak dijelaskan, misalkan dia tidak mampu untuk memelihara atau mempertahankan kesehatannya. Begitu juga dengan perilaku cenderung beresiko maupun defisiensi kesehatan komunitas. Data tidak mendukung untuk kedua diagnosa tersebut ya. Soal yang kelima, seorang perawat yang bertugas di suatu puskesmas mendapati 7 dari 125 balita mengalami gizi buruk. Perawat mewawancarai petugas puskesmas lain yang menyatakan program penanganan gizi buruk tidak berjalan karena petugas belum mendapatkan pelatihan terkait permasalahan gizi buruk. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Ketidakseimbangan nutrisi, B. Perilaku cenderung berisiko, C. Manajemen kesehatan tidak efektif, D. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, atau E. Defisiensi kesehatan komunitas? Jawaban yang paling tepat adalah ya E ya, defisiensi kesehatan komunitas. Nah, kenapa ini? Karena defisiensi kesehatan komunitas ini tadi adalah satu atau lebih permasalahan yang bisa mengganggu kesejahteraan suatu kelompok ya.
di dalam masyarakat. Nah, di sini perhatikan data bahwa terdapat kasus gizi buruk yang pertama. Kemudian, ada program penanganan gizi buruk yang tidak berjalan karena petugas belum mendapatkan pelatihan terkait permasalahan gizi buruk. Jadi, di sini ada dua masalah ya. Yang pertama ada kasus gizi buruk, kemudian yang berikutnya program penanganan gizi buruk tidak berjalan. Nah, kemudian juga ditunjang dengan bahwa ternyata emang tidak berjalan karena kurangnya pelatihan terkait permasalahan gizi buruk. Nah, defisiensi kesehatan komunitas sendiri adalah adanya satu atau lebih masalah yang dialami dalam masyarakat dan juga mengganggu kesejahteraan suatu kelompok dalam masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Selanjutnya soal yang ke-6. Seorang ibu 30 tahun, grafit ketiga, Portus 2, abortus 0, datang ke poliklinik untuk melakukan pemeriksaan antenatal. Hasil pengkajian, KU baik, tekanan darah 110/70, frekuensi nafas 18 kali per menit, frekuensi nadi 84 kali per menit, suhu normal, TFU 30 cm. Dari pemeriksaan Leopold, diketahui kepala janin belum memasuki PAP ya, pintu atas panggul. Berapakah taksiran berat janin pada kasus di atas? A. 2.480 gram, B. 2.325 gram, C. 2.635 gram, D. 2.796 gram, atau E. 2.945 gram. Jadi yang ditanyakan adalah taksiran berat janin atau TBJ. Jawabannya adalah C ya. Jadi kita mau menghitung taksiran berat janin itu menggunakan rumus Johnson, di mana TBJ sama dengan ya TFU dikurang N. N itu nanti merupakan konstanta yang diketahui dari hasil pemeriksaan Leopold bahwa kepala janin itu sudah sampai mana posisinya. Nah, kemudian hasil dari pengurangan itu dikali dengan 155 gram. Karena di sini diketahui bahwa pemeriksaan Leopoldnya ya diketahui kepala janin belum memasuki PAP, maka N sama dengan 13 ya. Nah, kemudian jadi 30 untuk TFU-nya 30 dikurang 13, hasilnya dikali dengan 155. Jadi TBJ sama dengan 17 kali 155, TBJ sama dengan 2635 gram. Nah, untuk N, dia nilainya 11 jika kepala janin sudah memasuki PAP. Kemudian nilainya 12 jika kepala janin masih berada di spina ischiadica. Dan untuk nilai 13 jika kepala janin belum memasuki PAP. Jadi kalau sudah semakin ke bawah ya, semakin masuk ke PAP, maka nilainya semakin kecil. Selanjutnya soal nomor 7, seorang perempuan 25 tahun, grafit 2, Portus 0, A1, hamil 26 minggu, datang ke IGD karena nyeri saat berjalan, terutama naik dan turun tangga, serta mengalami pengeluaran flek kehitaman ya. Riwayat kehamilan sebelumnya abortus dengan kronologis yang sama. Nah, jadi udah ada riwayatnya ya dengan abortus dengan kronologi yang sama. TTV dalam batas normal dan hasil USG menunjukkan posisi plasenta menutupi jalan lahir ya. Jadi posisi plasentanya di bawah ya. Kemudian, apakah intervensi keperawatan yang utama untuk mencegah terjadi pendarahan berikutnya? A. Menganjurkan pasien untuk bed rest total. B. Menganjurkan pasien untuk menghindari latihan Kegel. C. Menganjurkan pasien untuk menghindari hubungan seksual. D. Menganjurkan pasien untuk meminimalkan aktivitas fisik. Atau E. Menganjurkan pasien untuk menghindari menahan buang air kecil. Jadi yang ditanya adalah intervensi keperawatan utama untuk mencegah terjadi pendarahan berikutnya. Jawabannya adalah A ya, menganjurkan pasien untuk bed rest total ya. Jadi di sini kita lihat bahwa dia tuh pasien ini dia mengalami pengeluaran flek kehitaman. Kemudian dia ada riwayat sebelumnya ya abortus dengan kronologis yang sama. Ditambah lagi hasil USG-nya menunjukkan plasenta previa ya. Jadi dia menutupi jalan lahir. Nah, jadi pada pasien dengan kondisi seperti ini atau plasenta previa ya, dia akan berisiko mengalami perdarahan. Jadi yang ditanya juga adalah intervensi keperawatan utama untuk mencegah perdarahan berikutnya. Nah, jadi masalah utamanya adalah risiko perdarahan, sehingga bagaimana caranya kita
harus mencegah terjadinya perdarahan. Yang paling tepat adalah menganjurkan bed rest total ya. Nah, kalau misalkan yang option yang lain, option yang lain ini tidak tepat ya dilakukan untuk maksudnya ini yang ditanyakan adalah intervensi perawatan utama. Jadi yang paling tepat, yang paling prioritas dilakukan pertama kali untuk mencegah perdarahan pada pasien ini adalah kita bed rest-kan pasien terlebih dahulu. Jadi bed rest-nya pun adalah bed rest total. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa teman-teman saya ajak kembali untuk subscribe dan klik channel tanda lonceng notifikasi ya. Kemudian soal yang ke-8, seorang pasien infartu baru saja melahirkan seorang bayi perempuan 1 menit yang lalu. Secara spontan, hasil pengkajian bayi segera menangis, kuat, gerakan aktif, nadi teraba 110 kali per menit, warna kulit tampak kemerahan, dan ekstremitas agak kebiruan, serta pernafasan baik dan irama nafas teratur. Berapakah nilai Apgar bayi tersebut? Apakah A8, B9, C10, D11, atau E12? Jawaban yang paling tepat adalah B9 ya. Jadi kita hitung. Nah, di sini kita ingat kembali nilai penilaian Apgar score ya. Jadi Apgar score ini dinilai pada pasien ya, pada bayi yang baru lahir. Nah, di sini ada beberapa kriteria atau parameter dari penilaian Apgar score. Ada penilaian denyut jantung dengan nilai dengan skor 0, 1, dan 2. Jadi setiap parameter dinilai 0, 1, atau 2. 0 itu yang paling buruk sampai yang paling bagusnya adalah 2. Nah, denyut jantung 0 tidak ada, 1 lambat, dan frekuensinya kurang dari 100. Kemudian 2 itu bila frekuensi jantungnya lebih dari 100 kali per menit. Kemudian ada parameter berikutnya pernafasan. 0 itu tidak ada nafas, 1 itu bila nafasnya lambat dan tidak teratur ya. Kemudian kalau 2 itu nafasnya teratur dan baik. Kemudian ada parameter berikutnya yaitu tonus otot. 0 itu lemah atau tidak bergerak. Kalau 1 itu adalah ekstremitas sedikit fleksi, nah agak lemah ya. Kemudian 2 itu fleksi dengan baik, jadi gerakannya aktif. Kemudian parameter berikutnya refleks. 0 itu bila tidak ada respon, 1 adalah respon. Jadi refleks ini seperti grimace ya. Jadi grimace-nya dia menyeringai ya. Kemudian kalau 2 itu adalah dia menangis ya, menangis kuat. Nah, kalau untuk berikutnya parameter warna ya, warna kulit. Kalau misalkan dia biru dan pucat keseluruhan tubuh, maka dia dinilai 0. 1 bila tubuhnya merah, namun untuk ekstremitasnya dia berwarna biru. Nah, kalau 2 semua seluruh tubuhnya berwarna merah termasuk ekstremitas. Nah, pada bayi ini kita lihat dia menangis kuat, berarti dia di penilaian refleks mendapat skor 2. Kemudian gerakan aktif ya, gerakan aktif di tonus otot skornya 2 juga, berarti sudah 4. Kemudian nadi teraba 110 kali per menit, dia berarti masuk skor 2, berarti sudah 6. Kemudian warna kulit tampak kemerahan dengan ekstremitas kebiruan ya, berarti dia skornya 1. Jadi 6 tambah 1 sudah 7. Kemudian berikutnya irama nafas teratur ya, berarti dia dapat skor 2. Nah, berarti tadi 7 tambah 2 sama dengan 9 skornya. Nah, kalau 9 skornya berarti dia dikategorikan normal ya. Untuk interpretasi, kalau nilai 0 sampai 3 dia dikatakan asfiksia berat, 4 sampai 6 asfiksia ringan, kemudian 7 sampai 10 adalah dia normal ya. Kemudian soal ke-9, seorang perempuan 23 tahun, Grevit 1, Partus 0, A0, Abortus 0, usia kehamilan 10 minggu, datang ke klinik bersalin untuk melakukan pemeriksaan antenatal. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sering mual dan merasa ingin muntah setiap makan. KU baik, tekanan darah 110/80, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, dan suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Apakah pendidikan kesehatan
yang sesuai untuk kondisi pasien ini? A. Menganjurkan pasien untuk makan coklat sedikit demi sedikit. B. Menganjurkan pasien untuk makan sedikit-sedikit tapi sering. C. Menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung asam. D. Menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang pedas untuk menghindari mual. E. Menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang bersantan. Yang paling tepat jawabannya adalah B ya. Jadi di sini masalah utamanya adalah dia mengalami mual. Dia pasien mengeluh sering mual dan ingin muntah setiap makan. Jadi di sini yang ditanya adalah apakah pendidikan kesehatan yang sesuai untuk kondisi pasien saat ini. Nah, berarti kan apa yang perlu dijelaskan sesuai dengan masalah utama yang dialami saat ini, yaitu adalah mual. Nah, berarti untuk menguranginya adalah kita anjurkan untuk makan sedikit-sedikit tapi sering. Nah, kalau option lain, coklat itu memang mungkin saja bisa membantu mengurangi mual, tetapi tidak baik juga dikonsumsi banyak oleh ibu hamil ya, karena dia juga termasuk mengandung kafein. Kemudian untuk makanan yang asam, pedas, dan bersantan justru harus dihindari karena makanan-makanan itu yang dapat meningkatkan produksi asam lambung sehingga pasti akan semakin mual. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Soal yang ke-10, seorang perempuan 25 tahun dengan usia kehamilan 35 minggu, primi gravida, datang memeriksakan kehamilan. Ibu mengeluh susah tidur di malam hari karena mulai merasa nyaman dengan posisi tidur dan kondisi perut yang membesar ya, yang mengakibatkan pegal di area pinggang ya. Jadi ibu mengeluh susah tidur di malam hari karena mulai tidak nyaman dengan posisi tidur dan perut yang sudah semakin membesar, yang mengakibatkan rasa pegal di area pinggang. Dari intervensi berikut, manakah yang bukan yang ditanya merupakan tindakan yang tepat bagi pasien? A. Menyangga pinggang ibu dengan bantal saat tidur. B. Menganjurkan ibu untuk miring ke kanan. C. Memberikan masase pada punggung dan pinggang. D. Menganjurkan ibu untuk mengubah posisi tidur sesuai kenyamanan. Atau E. Mengatur kondisi ruangan senyaman mungkin ya. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Jadi untuk memberikan kenyamanan pada ibu hamil yang sudah merasa pegal karena perutnya semakin membesar ini adalah semuanya ini tepat dilakukan pada ibu tersebut. Tetapi B, yaitu menganjurkan ibu untuk tidur miring ke kanan itu tidak dianjurkan. Justru pada ibu hamil yang sudah besar, misalkan sudah trimester 3 gini ya, jadi sudah susah juga untuk mengatur posisi yang nyaman. Justru kalau mau tidur miring harus dianjurkan adalah untuk miring ke kiri supaya bisa membantu memaksimalkan sirkulasi ke janin ya. Selanjutnya soal yang ke-11, seorang perempuan 30 tahun dirawat di ruang ICU dengan pos ileostomi. Saat ini pasien masih terpasang ventilator mode CPAP, urin kateter terpasang, NGT juga, kemudian CVC juga. Pasien saat ini dicurigai mengalami shock post-operasi, tekanan darah 80/50, frekuensi nadi 150 kali per menit, dan frekuensi nafas 35 kali per menit. Apakah tindakan prioritas yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Posisikan pasien pada posisi semi-fowler. B. Monitor output urin per jam. C. Kolaborasi dengan dokter terkait pemberian loading cairan. D. Lakukan pengecekan nilai laboratorium. Atau E. Berikan terapi oksigen high flow. Jadi yang ditanya adalah tindakan prioritas. Jawabannya adalah C ya. Kenapa C? C ini adalah kolaborasi dengan dokter terkait pemberian loading cairan. Karena kalau dilihat di sini pasien dia dikatakan dicurigai mengalami shock post operasi. Kemudian ada tanda seperti tensinya rendah 80/50. Kemudian peningkatan nadi ya, nadinya frekuensinya 150 kali per menit. Nafas juga meningkat. Jadi permasalahan utamanya adalah shock ya. Jadi bagaimana kita mengatasi shock atau kekurangan cairannya ya? Karena ini dia shock post operasi. Berarti yang perlu atau yang harus dilakukan pertama kali ya adalah berkolaborasi untuk pemberian cairan. Jadi jawabannya adalah C. Soal ke-12, seorang perempuan 26 tahun dirawat di ruang HCU bedah. Saat ini pasien terpasang selang NGT dan klien mengeluh mual disertai muntah. Frekuensi muntah yang dialami klien sudah 3 kali dalam 24 jam.
Sebelumnya pasien telah mendapatkan terapi obat morfin 1 mg IV ekstra sebagai analgetik. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Hubungi dokter segera. B. Berikan obat antiemetik sesuai drug list pasien. C. Cek kepatenan selang NGT. D. Ubah posisi pasien. Atau E. Cabut selang NGT. Jawaban yang paling tepat adalah B ya, berikan obat antiemetik sesuai drug list. Karena di sini sudah jelas permasalahan utamanya adalah dia mengalami muntah ya, mual muntah. Jadi mual disertai muntah sudah 3 kali dalam 24 jam. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita mengatasi mual muntahnya yaitu dengan kolaborasi di sini berikan obat antiemetik sesuai dengan drug list ya. Jadi kalau misalkan memang belum ada drug listnya bisa berkolaborasi untuk pemberian obat antiemetik. Soal yang ke-13, seorang perempuan 50 tahun dibawa ke IGD rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian saturasi oksigen 90% dengan terapi oksigen via nasal kanul 5 liter per menit. Hasil pemeriksaan fisik tampak warna kulit pucat dan frekuensi nafas 10 kali per menit. Apakah tindakan keperawatan utama yang tepat dilakukan pada pasien? Apakah A. Periksa denyut jantung dan tekanan darah. B. Hubungi DPJP segera. C. Lakukan pemeriksaan AGD. D. Lakukan titrasi upflow oksigen. Atau E. Berikan posisi Fowler pada pasien. Tindakan utama yang tepat dilakukan pada pasien ya. Jawaban yang paling tepat adalah ya C ya. Kenapa C? Lakukan pemeriksaan AGD. Karena di sini dia sebenarnya sudah terpasang oksigen via nasal kanul 5 liter per menit, namun saturasi oksigennya masih rendah ya. Dia juga tampak pucat dan nafasnya juga 10 kali per menit. Jadi dicurigai itu adalah ada gangguan pertukaran gas sehingga perlu dilakukan pemeriksaan AGD untuk memastikan diagnosa tersebut ya. Soal yang ke-14, seorang laki-laki 42 tahun datang ke IGD dengan keluhan berkeringat dingin, pusing dan nyeri kepala berat, serta berdebar-debar. Pasien didiagnosa suspek feokromasitoma ya, feokromasitoma. Apakah pengkajian yang harus dilakukan oleh perawat untuk memastikan diagnosa tersebut? Apakah reaksi pupil, B. hand grips, C. tekanan darah, D. nilai GDS, atau E. saturasi oksigen? Jawaban yang paling tepat adalah jadi pengkajian yang harus dilakukan oleh perawat untuk memastikan diagnosa pada pasiennya. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Jadi feokromositoma itu adalah tumor pada medula adrenal di ginjal, di mana dia akan mengganggu terkait sekresi katekolamin, maka katekolamin akan meningkat jumlahnya dan dampaknya adalah terjadi peningkatan tekanan darah. Jadi untuk memastikan maka pengkajian yang tepat itu adalah dengan mengukur tekanan darah. Soal yang ke-15, seorang laki-laki 53 tahun dengan post-cholecystectomy dirawat di ruang HCU bedah hari perawatan kedua. Saat ini pasien tidak ada keluhan, hemodinamik saat ini dalam batas normal. Apakah tindakan keperawatan utama yang tepat dilakukan? A. Anjurkan pasien untuk mengambil nafas dalam lewat mulut. B. Ajarkan pasien teknik nafas dalam dan batuk efektif. C. Lakukan redressing luka postoperasi secara berkala. D. Lakukan early mobilisasi. E. Berikan diet makanan TKTP. Jawaban yang paling tepat adalah ya D ya. Mobilisasi dini diperlukan ya pada pasien post-op ya. Early mobilisasi atau mobilisasi dini ini tujuannya adalah untuk membantu memulihkan dan melancarkan sirkulasi ya. Opsi yang lain, tarik nafas dalam atau batuk efektif, di situ juga tidak ada indikasi untuk melakukan teknik nafas dalam maupun batuk efektif ya, misalkan batuk berdahak ya, kemudian nafas dalamnya misalkan post ekstubasi ya. Kemudian redresi luka post operasi juga tidak tepat karena di sini dia adalah perawatan hari kedua. Nah, redressing itu biasanya dilakukan pada hari ketiga. Kemudian diet makanan TKTP juga biasanya langsung diberikan ketika pasien sudah sadar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien. Jadi yang paling tepat adalah di sini karena dia sudah tidak ada keluhan dan hemodinamik dalam batas normal, maka yang tepat dilakukan adalah dengan early mobilization atau mobilisasi dini.
Oke, sekian pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan like serta bagikan ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa ikuti update konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.